Film dimulai dengan cahaya lembut menyala memperlihatkan 50 orang berdiri dalam lingkaran, semuanya tidak sadar. Seorang wanita muda adalah yang pertama terbangun. Saat mencoba bergerak dari posisinya di atas lingkaran merah, terdengar bel peringatan. Saat dia mencoba menyentuh tentara di sebelahnya, bel berbunyi lagi, dan ada lingkaran bersinar di tangannya. Seorang pria dari sisi lain ruangan memperingatkan untuk tidak bergerak. Mereka bisa melihat kita. Wanita lain terbangun panik dan saat bergerak, cahaya listrik menyambar dari tengah lingkaran, membunuhnya seketika. Semua orang terbangun, dan seorang pria langsung tewas oleh sengatan listrik. Pria pertama menyuruh semua orang untuk berdiri diam, sementara polisi mencari senjatanya. Tidak ada. Suara bip terdengar dan mayat diseret pergi saat tangannya bersinar. Muatan listrik kembali meningkat, membunuh pria pertama yang memperingatkan mereka. Pria bertopi menyadari bahwa dia bisa mengontrol cahaya di lantai dengan pikirannya. Cahaya berhenti di depan seorang wanita yang kemudian tersetrum hingga mati. Semua orang mencoba mengikuti instruksinya dan menyadari mereka sedang melakukan pemungutan suara untuk memilih siapa yang mati. Wanita hamil menjelaskan mereka membunuh siapapun yang mendapat suara terbanyak, dipilih dengan menutup tangan. Peserta mencoba memilih yang sudah mati untuk menyelamatkan semua orang, tetapi tetap ada yang tersetrum. Mereka mencoba tidak memilih siapapun, namun semua lampu penunjuk menyala dan orang lain tetap mati. Pria dengan hoodie biru mengusulkan strategi membunuh orang yang lebih tua terlebih dahulu searah jarum jam. Wanita hamil tidak setuju, tapi tidak ada ide lebih baik. Pria tua pertama memohon sebelum disengat. Peserta mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum terbangun di ruangan. Beberapa mengingat terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Seorang pria ingat ditarik ke kapal dan ruangan merah dengan tubuh-tubuh. Pria tua keempat mengklaim melihat alien, tapi disengat mati. Peserta mulai mempertanyakan kriteria pemilihan korban, termasuk usia dan kesehatan. Wanita berusia 52 tahun yang pernah menderita kanker membuat mereka berpikir ulang. Hoodie biru berpendapat dia harus mati karena lebih mungkin meninggal, tapi dokter tidak setuju. Peserta memilih membunuh hoodie biru karena konfliknya dengan yang lain. Wanita korban kanker mengusulkan mereka harus lebih mengenal satu sama lain. Beth mencoba berbagi cerita tapi langsung tersetrum, membuat yang lain takut berbagi identitas. Craig mengidentifikasi wanita di sebelahnya sebagai istrinya. Seorang pria Hispanik yang tidak berbicara bahasa Inggris mengandalkan penerjemah wanita. Pertanyaan soal imigran ilegal muncul, memicu perdebatan tentang status legal. Seorang gadis muda secara mengejutkan menjadi korban berikutnya. Polisi mengenali seorang pria, Raul, yang memukuli pacarnya, memicu debat soal prasangka. Percakapan beralih keras, mengungkap rasisme tersembunyi banyak orang. Polisi mengungkapkan prasangka rasialnya secara terbuka, kemudian tersetrum mati. Tentara berpendapat mereka seharusnya mencari tahu apa yang terjadi daripada saling menyerang. Peserta mencoba memilih diri sendiri, gagal, lalu coba memilih orang di sebelah mereka. Terjadi hasil seri antara wanita hamil dan seorang pria. Pemungutan suara ulang membunuh pria itu. Seseorang mengungkapkan telah memilih pria itu karena dia pilih wanita hamil. Diskusi muncul tentang apakah wanita hamil dan anak harus diutamakan. Beberapa berpendapat mereka harus dihilangkan agar yang lain punya peluang lebih baik. Wanita penderita kanker mengatakan wanita hamil dihitung sebagai 2 orang. Craig mengusulkan meminta sukarelawan untuk mengurangi kekerasan. Seorang remaja menawarkan diri karena tidak ingin membunuh siapapun. Pria tua juga menawarkan diri menggantikan remaja, tetapi remaja tetap melangkah keluar dan mati. Peserta mengharapkan tentara menjadi sukarelawan, tapi dia menolak, ingin kembali ke keluarganya. Seorang wanita yang kehilangan putranya sukarela mati, diakon menghiburnya bahwa dia akan bertemu putranya lagi. Pria bersetelan hitam memprovokasi diakon, memicu perdebatan tentang agama. Dia mencoba mencari ateis lain dalam lingkaran, menyatakan alat penyetrum sebagai satu-satunya Tuhan.
Pria itu juga memprovokasi wanita pirang, menuduhnya sebagai bintang porno, dan kemudian disengat mati. Pria berkacamata mengusulkan mempertimbangkan peserta yang memiliki anak harus diprioritaskan. Wanita mengungkap identitasnya, memicu homofobia dari pria berdasi merah yang kemudian disengat mati. Peserta mulai mempertanyakan apa yang terjadi ketika hanya 2 orang tersisa. Mereka berdebat soal memilih orang yang dipercaya untuk membuat keputusan akhir. Faksi mulai terbentuk antara yang ingin melindungi anak wanita hamil dan yang tidak. Pria berkacamata memprioritaskan kontribusi terhadap masyarakat sebagai kriteria bertahan hidup. Craig dan istrinya ketahuan berbohong, keduanya dibunuh oleh kelompok. Pria pirang berusaha membentuk aliansi dengan istri palsu, menjanjikan perlindungan. Pemungutan suara menghasilkan hasil imbang 5 arah, mengurangi peserta menjadi beberapa orang saja. Pria pirang bertahan, terus memanipulasi yang lain untuk mendukungnya. Seorang pria tua menarik perhatian karena tidak pernah memberikan suara selama permainan. Aliansi diam-diam terbentuk antara pria dari belakang dan wanita hamil. Pria pirang dikerahkan, menyisakan 4 peserta. Pria tua yang tidak pernah memberikan suara akhirnya dibunuh. Tersisa hanya 3 orang, pria, wanita hamil, dan anak perempuan. Pria menyimpulkan bahwa alien mungkin bereksperimen untuk melihat nilai-nilai manusia. Anak perempuan memutuskan mengorbankan diri demi bayi, tapi pada detik terakhir, wanita hamil juga dibunuh. Pria masih terjebak di ruangan, kini harus memilih antara dirinya dan bayi dalam kandungan. Dia memilih bayi untuk mati, menyelamatkan dirinya sendiri. Dia terbangun di luar, melihat ke atas ke arah banyak pesawat luar angkasa. Terungkap bahwa dia telah memanipulasi semua orang sepanjang permainan, tahu persis apa yang akan dia lakukan di akhir. Itulah tadi alur cerita film Circle. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.